Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Pendidikan Pancasila yang relevan dengan kondisi di masa pandemi COVID-19. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah saya pada saat ini dalam bentuk PowerPoint. Dan dari judul makalah yang sudah saya buat pada saat ini, saya mengambil 4 poin penting. Yang pertama, hubungan Pancasila dan COVID-19. Yang kedua, peran Pancasila di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, Pancasila masih relevan hingga saat ini. Yang keempat, makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah ideologi bangsa. Ideologi di sini maksudnya adalah pedoman atau panduan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki 5 poin utama, dan saya yakin kita semua sudah mengetahuinya. Poin yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Virus corona atau COVID-19. Virus corona atau First Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini, namun kita bisa mencegahnya dengan mematuhi protokol kesehatan. Cara mencegah penularan virus corona atau COVID-19 adalah: yang pertama, physical distancing atau jaga jarak dengan orang lain. Physical distancing maksudnya adalah saat kita berada di luar rumah maupun kita berada di dalam rumah, kita harus menjaga jarak. Menjaga jarak dengan orang sekitar, karena kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita yang sudah terkena atau terpapar COVID-19. Ketika kita berdekatan dengan mereka, maka otomatis kita akan terjangkit virus corona jika kita tidak menjaga jarak dari mereka. Yang kedua, menggunakan masker. Saat kita keluar dari rumah, kita harus menggunakan masker untuk menghindari penularan virus corona, karena virus corona juga menyebar melalui udara. Yang ketiga, rutin mencuci tangan. Rutin mencuci tangan merupakan salah satu cara mengantisipasi penularan virus corona. Dengan kita sering mencuci tangan kita saat pergi keluar dan saat kita pulang, saat kita kembali ke rumah, kita harus sering mencuci tangan kita agar kita terhindar dari virus corona. Karena kita tidak tahu barang yang kita sentuh saat kita berada di luar rumah sudah terpapar atau terjangkit virus corona, dan saat kita pulang ketika kita tidak mencuci tangan, otomatis kita akan terjangkit. Jadi sebisa mungkin dan sewajib mungkin kita harus sering mencuci tangan. Yang keempat, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Maksudnya di sini adalah saat kita keluar dan saat kita kembali ke rumah, kita harus membersihkan diri kita dengan cara mandi, kemudian mencuci pakaian yang sudah kita gunakan. Poin selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dan COVID-19. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik ideologi bangsa atau Pancasila untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Toleransi dan gotong royong adalah salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila dalam pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini, kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan rasa simpati kita, solidaritas kita, toleransi kita terhadap sesama. Kita berkomitmen, kita bersatu
untuk mencari solusi bersama-sama melawan memberantas virus corona. Di sini terbukti bahwa nilai-nilai Pancasila sangatlah diperlukan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Poin selanjutnya, peran Pancasila di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, Pancasila bisa kuatkan negara hadapi pandemi COVID-19. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Pancasila bisa menguatkan negara menghadapi pandemi COVID-19, yaitu kita bisa bersatu, berkomitmen bersama-sama, meskipun kita berbeda latar belakang, namun kita bisa bersatu bersama, berkomitmen untuk mencari solusi memberantas virus corona dengan menciptakan rasa solidaritas, simpati, menciptakan rasa kebersamaan, kekeluargaan. Kita bersama-sama membangun persatuan antara pemerintah, masyarakat, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menghadapi, melawan pandemi virus corona saat ini. Kemudian memperkuat spiritual. Memperkuat spiritual di sini maksudnya adalah kita dituntut untuk lebih memperdalam nilai-nilai agama yang kita anut masing-masing. Di masa pandemi ini kita dituntut untuk selalu berada di rumah, dan ini merupakan kesempatan kita. Saat kita berada di rumah, kita bisa lebih meluangkan waktu lebih banyak untuk mempelajari nilai-nilai keagamaan. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan. Memperkuat persatuan dan kesatuan di sini maksudnya adalah Indonesia adalah negara yang majemuk atau banyak, dan kita memiliki bahasa, suku, ras yang berbeda-beda. Dan di sini jika kita berjalan sendiri-sendiri untuk mencari solusi dalam memberantas virus corona, kita tidak akan bisa berhasil tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Kita membutuhkan kebersamaan. Kita membutuhkan persatuan untuk bisa bersama-sama mengatasi virus corona. Kemudian memperkuat kebijakan yang pro rakyat. Pemerintah dituntut untuk memberikan kebijakan yang tepat sasaran agar tidak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Kemudian memperkuat keadaan sosial dalam membagikan bantuan. Maksudnya di sini adalah kita harus menciptakan rasa simpati kita, solidaritas kita, kebersamaan kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Kita bisa memberikan bantuan berupa barang apapun yang kita miliki, yang kita bisa berikan kepada mereka. Dan di sini terlihat nyata dan terbukti bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan sangat bermanfaat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda di masa pandemi. Berbicara aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penanganan pandemi COVID-19, setidaknya ada 3 nilai yang bisa kita rasakan sebagai berkas dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, nilai persatuan yang dapat diwujudkan dalam kolaborasi yang cukup solid dari sisi pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, nilai kemanusiaan merupakan wujud dari solidaritas kita seluruh elemen masyarakat bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara kita sesama bangsa kita yang terdampak COVID-19. Yang ketiga, keadaan sosial. Ketika kita dan pemerintah ingin menjaga keselamatan bangsa akibat COVID-19, pemerintah memikirkan bagaimana caranya jaring pengaman sosialnya bisa berjalan dengan baik. Di sini peran generasi muda sangatlah penting. Dengan menerapkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan mampu meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa cinta tanah air dalam bela negara bagi pelajar atau generasi milenial, serta meningkatkan sinergi dunia dalam pendidikan dan kaum milenial untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Lanjut ke poin selanjutnya. Pancasila masih relevan hingga saat ini.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih relevan hingga saat ini. Solidaritas yang tercermin dalam Pancasila ini sejak lama menjadi falsafah hidup seluruh anak bangsa Indonesia, sehingga harus menjadi gerakan bersama dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Secara kontekstual, nilai-nilai solidaritas kebangsaan yang terkandung di dalam Pancasila harus diimplementasikan dalam upaya untuk pemberantasan COVID-19. Poin selanjutnya, makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu sebagai pedoman bagi semua masyarakat dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bersama bahwa kedudukan Pancasila itu sebagai pedoman dan acuan bagi masyarakat untuk bisa menjalankan hidup yang lebih baik dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup antara lain yang pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi cara menyelesaikan persoalan budaya, persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan politik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di sini terlihat dan terbukti jelas bahwa kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan acuan hidup berbangsa dan bernegara sangat penting. Jika kita masyarakat yang majemuk, yang memiliki berbagai macam perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan ras, jika kita tidak menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup kita, otomatis bangsa Indonesia pasti akan terpecah belah. Dan di sini kita dituntut sebagai masyarakat Indonesia yang majemuk, kita harus bisa menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup kita, sebagai acuan hidup kita untuk kedepannya bisa lebih baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian video presentasi yang bisa saya paparkan dan jelaskan pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, dan saya mohon maaf jika dalam video presentasi saat ini saya terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dan tindakan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.